Baik, kelompok 2 akan membahas sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan nasional yang berpengaruh. Latar belakang pemikiran pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang hidup dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan budaya masyarakat. Untuk itulah konsep pendidikan harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Tujuan presentasi pada kali ini yaitu mengingat sejarah dan belajar dari tokoh terdahulu akan membuat refleksi pada sebuah tujuan dan merupakan titik balik menuju suatu kebangkitan pendidikan. Kehidupan awal Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Ia pertama kali bersekolah di ELS, yaitu sekolah dasar untuk anak-anak Eropa, dan melanjutkan pendidikannya di Sofia. Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu. Berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi sosial dan politik kemudian mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung di dalamnya. Pada tahun 1919, ia kembali ke Indonesia dari pengasingan dan langsung bergabung sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. Pengalaman mengajar yang ia terima di sekolah tersebut kemudian digunakannya untuk membuat sebuah konsep baru mengenai metode pengajaran pada sekolah yang ia dirikan sendiri pada tanggal 3 Juli 1922. Sekolah tersebut bernama National Underwich Institute Taman Siswa, yang kemudian kita kenal sebagai Taman Siswa. Lalu pendidikan Ki Hajar Dewantara di Belanda. Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan pertamanya di ELS, merupakan sebuah sekolah dasar untuk anak-anak Eropa maupun Belanda, dan juga untuk anak-anak kaum bangsawan lainnya. Makanya Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikannya di ELS karena Ki Hajar Dewantara merupakan anak-anak kaum bangsawan. Kemudian Ki Hajar Dewantara melanjutkan pendidikan di Sofia. Sofia merupakan sekolah untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia, atau yang sekarang itu namanya Jakarta. Sofia didirikan pada masa kolonial Belanda yang sekarang berubah namanya menjadi Fakultas Kedokter Universitas Indonesia. Ki Hajar Dewantara tidak menyelesaikan pendidikannya karena Ki Hajar Dewantara sakit. Lalu ada konsep Education for All dan Ingarsa Sung Tulada Ingmatia Mangun Karsa dan Tuturi Handayani. Pendidikan untuk semua atau education for all adalah sebuah konsep memberi kesempatan setiap individu untuk mengenyam pendidikan. Konsep ini lahir dari kesepakatan beberapa negara dalam Forum Pendidikan Dunia yang diprakarsai oleh UNESCO. Konsep ini dimulai dari perundingan negara di dunia tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk pendidikan. Lalu ada arti dari konsep Ingarsa Sungtulada Ingmatia Mangun Karsa Tuturi Handayani. Tuturi Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Kalau Ingmatia Mangun Karsa, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan Ingarsa Sungtulada itu di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang menjadi cita-cita Ki Hajar Dewantara adalah membentuk anak didik menjadi manusia yang merdeka, lahir dan batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna, bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Lalu ada pendirian Taman Siswa dan peranannya dalam pergerakan nasional. Pendirian Taman Siswa merupakan bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tadi itu kan ada sekolah yang cuma buat kaum bangsawan doang. Nah, Ki Hajar Dewantara ini membentuk Taman Siswa, itu bentuk perlawanan dia terhadap diskriminasi pendidikan yang tadi. Rakyat jelata hanya diberikan pendidikan setingkat sekolah dasar, cuma sampai SD doang. Sedangkan kaum priai dan kaum bangsawan Eropa diperbolehkan untuk menempuh pendidikan tinggi. Di situ kan terlihat banget diskriminasinya ya. Bahkan banyak kaum priai yang mendapatkan akses untuk berkuliah di Eropa. Dengan kondisi sosial dan pendidikan yang seperti itulah, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai sarana perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Lalu peranan Taman Siswa dalam pergerakan nasional. Organisasi Taman Siswa mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Ajaran kemerdekaan yang dimaksud Taman Siswa adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri. Pendidikan di Taman Siswa selalu menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Lalu respon Belanda tuh kayak gimana sih? Nah, dalam jurnal Semangat Taman Siswa dan Perlawanannya terhadap Undang-Undang Sekolah Liar 1994 karya Dwi Purwoko, keberadaan Taman Siswa menimbulkan rasa cemas di kalangan pemerintah Belanda. Pada tahun 1930, Belanda menerapkan Wild School Ordonantie atau Undang-Undang Sekolah Liar untuk membatasi perkembangan pendidikan alternatif Indonesia, termasuk taman siswa. Sistem pendidikan di Belanda menutup seluruh kegiatan taman siswa dan membatasi ruang gerak para pengajar taman siswa. Penutupan taman siswa tidak menghentikan aktivitas pendidikan taman siswa. Guru dan murid taman siswa tetap melanjutkan pendidikan dengan cara bergerilya atau sembunyi-sembunyi. Tokoh yang selanjutnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar enggak? Oke. Yaitu berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Terus 1330. Suaranya hilang-hilangan begitu, Angga. Oke, sebentar, Bu. Kalau begini apakah suaranya ada, Bu? Oke. Iya, terdengar udah. Oke, baik. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Juni 1330 Hijriah yang bertepatan dengan Miladiah tanggal 18 November 1912 di kota Yogyakarta. Faktor pendorong lahirnya Muhammadiyah bersumber dari berbagai kepedulian dan kepedulian sosial, agama, dan moral. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung upaya Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mensucikan ajaran agama Islam yang dianggap banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistik. Jadi sebelum Muhammadiyah berdiri itu banyak ajaran agama Islam yang melenceng gitu. Jadi dipengaruhi oleh hal mistik gitu. Next. Oke.
Latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang sangat asing di tengah masyarakat umum pada saat itu untuk mengunggah rasa ingin tahu masyarakat lalu menyisakan celah dalam memberikan penjelasan dan ilmu yang seluas-luasnya tentang Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Nah, kegiatan yang maksud itu adalah memberikan penjelasan ilmu ya, yang seluas-luasnya tentang Islam. Jadi kegiatan itu tuh awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidatul Muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hock School Muhammadiyah yang kemudian berganti nama menjadi Quake School Muhammadiyah. Pada tahun 1923 dipecah menjadi dua, laki-laki sendiri dan perempuan sendiri. Dan pada akhirnya pada tahun 1930 namanya diubah menjadi Mualimin dan Mualimat. Lalu, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan usaha pendidikan pada rapat pengurus Budi Utomo, cabang Yogyakarta, dan hasilnya banyak yang tertarik dengan keinginannya. Lalu mereka mengusulkan mendirikan sebuah organisasi um, organisasi agar menandatangani usulan Kiai Haji Ahmad Dahlan supaya berkelanjutan sepeninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, lalu dipilihlah Muhammadiyah dengan nama Muhammadiyah dengan harapan agar para anggotanya berperilaku seperti Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya adalah pemikiran pendidikan Muhammadiyah. Dalam pendidikan Muhammadiyah, dalam Muhammadiyah mendirikan sekolah rakyat yang menggabungkan sistem pesantren dan sistem pendidikan barat. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan pendidikan yang bercirikan Islam, tetapi juga pendidikan umum. Ini merupakan kombinasi kurikulum dalam konsep keterpaduan pendidikan. Gagasan tentang konsep pendidikan Muhammadiyah kini telah dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dilembagakan pada institusi pendidikan Islam yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, terutama umat Islam, agar mampu berpikir rasional, meninggalkan pembukuan akal dan taklid buta yang amat merugikan. Berdasarkan ide dan gagasan, pemikiran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, dipahami bahwa metode pembaru pendidikan yang digunakan adalah berdasarkan pendekatan self-korektif terhadap umat Islam. Sikap ini perlu dikembangkan untuk kemajuan dunia pendidikan Islam bila senantiasa diupayakan tentu saja lembaga dan atau institusi pendidikan Islam semakin mapan eksistensinya dan menjadi warisan bagi generasi mendatang. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Oke, peran Muhammadiyah dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, perannya itu lumayan sangat besar. Muhammadiyah itu punya mempunyai landasan-landasan filosofis yang sesuai dengan prinsip pendidikan di Indonesia seperti keselarasannya dengan realitas masyarakat dan kebudayaan serta sistem sosial, ekonomi, dan politik. Gerakan pendidikan Muhammadiyah itu bersifat terbuka terhadap segala pengalaman yang baik atau hikmah dan bersifat universal dengan standar keilmuan yang termutakhir. Pada akhirnya, Muhammadiyah mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Nah, sebagai contoh perannya itu terhitung pada tahun 2021 ya. Muhammadiyah itu udah berumur 1 abad lebih dan Muhammadiyah itu udah mendirikan banyak lembaga pendidikan ya, dari SD, SMP sampai SMA bahkan sampai ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi dengan jumlah itu SD atau madrasah
itu 2.604, SMP ada 1.772, SMA ada 1.143, dan perguruan tinggi itu sebanyak 172. Next. Oke. Selanjutnya ada berdirinya NU atau Nahdlatul Ulama. NU adalah organisasi Islam terbesar kedua ya di Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak awal pendiriannya, NU dari waktu ke waktu berkontribusi besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Dan kini, para anggotanya terlibat aktif dalam pembangunan di berbagai bidang. Hal yang mendasar terbentuknya organisasi Islam ini adalah banyaknya perbedaan ideologi dan arah politik dalam agama Islam di Indonesia. Selain itu, organisasi ini pun terbentuk atas nama kaum tradisionalis dalam menanggapi berbagai fenomena di dunia Islam yang ada di dalam atau di luar negeri. Oke. NU itu juga tidak mungkin ada hingga saat ini jika tidak memiliki orang-orang yang hebat sebagai pendirinya. Terdapat 3 tokoh yang sangat penting dalam pembentukan Nahdlatul Ulama atau NU, dan 3 orang tersebut adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syansuri. Dan kala itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi pertama NU atau disebut juga sebagai Rais Akbar. Kemudian disusul oleh Kiai Haji Abdul Wahab sebagai Rais Am kedua, dan Kiai Haji Bisri Syansuri sebagai Rais Am ketiga. Pemikiran pendidikan NU. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tujuan utama ilmu pendidikan adalah mengamalkannya. Demikian ini agar dapat menjadi dapat menghasilkan buah dan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Pengalaman seseorang atas ilmu pengetahuan yang dimiliki akan menjadikan kehidupannya semakin berarti baik di dunia maupun di akhirat. NU dalam konsep pendidikan merupakan manifestasi dari kehidupan keagamaan, sosial, dan budaya dari para kiai. Dengan demikian, pesantren, NU, dan para kiai sebagai sentral selalu mengaitkan diri dalam membentuk masyarakat. Nah, tujuan pendidikan NU adalah meningkatkan pengetahuan yang seluas-luasnya dan tidak hanya mengarah pada agama, namun juga mengarah pada pasar supaya masyarakat tidak meninggalkan pendidikan yang ada di NU melalui cara mendirikan madrasah kejuruan. Oke. Peran NU dalam bidang pendidikan juga tidak kalah besar sama Muhammadiyah tadi. Peran NU dalam pengembangan pendidikan adalah bersifat partisipatif. Peran ini dirupakan dengan mendirikan sekolah-sekolah formal seperti madrasah, sekolah, dan bahkan sekolah umum hingga sampai universitas. Ada 2 jalur pendidikan NU, diantaranya ada pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal meliputi pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi NU meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademik yang total berjumlah 179 unit. Selanjutnya, Driarkara. Driarkara lahir pada 13 Juni 1913 di Desa Kedung Gubah, Kedu, Jawa Tengah. Perjalanan pendidikan Driarkara dimulai dari sekolah folk school dan Vevel School di Cangkrep, lalu dilanjutkan dengan His Hollands Inland School di Purworejo dan Malang.
Pada 1929, Driarkara masuk ke seminari menengah, yakni Sekolah Menengah Khusus Calon Imam Katolik setingkat dengan SMP dan SMA dengan program studi humaniora gimnasium di negeri Belanda. Driarkara kemudian masuk ke Girisonta dan bergabung dengan Serikat Yesus yang anggotanya biasa disebut dengan Jesuit. Hingga 1941, Driarkara fokus mempelajari filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Yogyakarta yang pada saat itu dikenal dengan Ignatius College. Pada 1942 sampai 1943, Driarkara melanjutkan studinya dengan mendalami ilmu teologi Katolik di Kolose Muntilan. Namun, setelah pendudukan Jepang, sekolah teologi ini kemudian ditutup dan dilarang untuk beroperasi. Pasca pendudukan Jepang, Driarkara kemudian dipanggil ke Yogyakarta untuk bergabung dengan misionaris Belanda. Termasuk di dalamnya ialah dosen-dosen filsafat. Driarkara dipercaya untuk mengajar filsafat di Seminari Tinggi Yogyakarta. Di samping menjalankan tugasnya sebagai dosen, Driarkara juga terus mengasah pemahamannya tentang ilmu teologi secara otodidak sebagai persiapan untuk penahbisannya sebagai imam Katolik. Pemikiran pendidikan Driarkara. Konsep aku dalam pemikiran Driarkara sangatlah penting. Baginya, aku mampu menjernihkan hubungan antara jiwa dan badan. Ketika manusia berbicara tentang dirinya sendiri, dia tidak bicara tentang badan ataupun jiwa, tetapi sedang berbicara tentang aku. Idealnya, ketika manusia berbicara tentang dirinya sendiri, ia dapat menyatakan aku adalah rohani dan jasmani. Driarkara 1978. Dengan kata lain, aku adalah badan, selama aku menjadi makhluk jasmani yang konkret. Pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar rumusan filsafat pendidikan Driarkara yang mengarahkan pada proses kesadaran untuk memanusiakan manusia. Konsep pendidikan yang dipaparkan oleh Driarkara tidak lepas dari konsep hominisasi dan humanisasi. Menurut Driarkara, hominisasi merupakan sebuah proses yang dialami manusia untuk mencapai tingkat kemanusiaannya. Pada proses yang dialami oleh manusia ketika ia masih berada dalam kandungan manusia, kemudian lahir dan bertumbuh. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia memerlukan pendidikan untuk mencapai tingkat kemanusiaannya. Karena ketika manusia lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka manusia tidak dapat mengerti dan bertindak layaknya sebagai manusia yang dibekali oleh akal budi jika tanpa disertai dengan pendidikan. Sedangkan humanisasi merupakan tingkatan yang lebih tinggi yang dapat dimaknai sebagai realisasi pendidikan karakter yang mendasar pada anak yang akan berguna pada kehidupan anak di masa mendatang. Kontribusi Driarkara. Pada tahun 1960, Driarkara diangkat menjadi guru besar luar biasa pada Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin. Tahun 1963 sampai 1964, ia mengajar sebagai guru besar tamu pada Louis University di kota Louis, Missouri, Amerika Serikat, dan bahkan akibat sering mengisi simposium serta berbagai macam diskusi tentang Pancasila, Driarkara juga diminta untuk mengajar pada Seskot dan Seskol. Pada tahun 1966, ia diusulkan sebagai guru besar tetap Universitas Indonesia. Driarkara juga pernah dianugerahi 2 buah penghargaan dari pemerintah Indonesia pada 2 penguasa yang berbeda, yaitu Piagam Anugerah Pendidikan, Pengabdian dan Ilmu Pengetahuan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 17 Agustus 1969 sebagai pengabdi dan pendorong dalam bidang pendidikan. Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama pada tanggal 13 Agustus 1999 sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara dan bangsa Indonesia. Kontribusi pemikiran Driarkara dalam menyoroti pendidikan merupakan sikap kritisnya terhadap dunia pendidikan. Kontribusi pemikiran Driarkara terbesar bagi proses pendidikan adalah menjadikan pendidikan formal dengan mengedepankan hakikat kemanusiaan secara utuh dalam pendidikan. Pentingnya peran tokoh-tokoh dalam perkembangan pendidikan Indonesia. Para tokoh di atas merupakan pejuang dalam pendidikan di Indonesia yang tentunya sangat berarti bagi rakyat dan bangsa Indonesia itu sendiri. Mereka memperjuangkan pendidikan di Indonesia agar para penerusnya bisa mengenyam pendidikan yang baik dan efektif. Segala macam pengorbanan telah mereka lakukan demi perkembangan pendidikan di Indonesia.
Karena pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong untuk kemajuan bangsa, jika dalam bidang pendidikan Indonesia unggul, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan dapat bersaing di kancah internasional. Perbedaan pemikiran tokoh. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau berpendapat bahwa pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan holistik dan menyeluruh. Pendidikan harus meliputi aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual untuk menghasilkan manusia yang seimbang dan berkualitas. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga memperjuangkan pendidikan yang berlandaskan kearifan lokal dan budaya nasional. Sedangkan Muhammadiyah, pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi untuk menghasilkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Namun Muhammadiyah juga menekankan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian integral dari pendidikan. Nah, sedangkan Nahdlatul Ulama, organisasi ini memperjuangkan pendidikan yang berbasis ilmiah dan modern. Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa pendidikan harus mengembangkan keterampilan dan keahlian yang relevan dengan tuntutan zaman. Nah, sedangkan Driarkara, beliau berpendapat bahwa pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan individu yang berbeda-beda dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Selain itu, pendidikan juga harus mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Perbedaan pemikiran antara keempat tokoh di atas antara lain, Ki Hajar Dewantara lebih menekankan pada pendekatan holistik dan kearifan lokal, sementara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama lebih menekankan pendidikan yang berbasis ilmiah dan modern. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menempatkan pendidikan agama sebagai bagian integral dari pendidikan, sementara Driarkara lebih menekankan pendidikan yang inklusif dan merangkul keragaman. Driarkara juga lebih menekankan pada pentingnya pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya, pesan penting dari pemikiran tokoh. Pesan penting yang dapat diambil dari pemikiran tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Driarkara adalah bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting dan harus terus diperjuangkan untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Meskipun pandangan dan pendekatan mereka berbeda-beda, namun semua tokoh tersebut memiliki visi yang sama, yaitu ingin menghasilkan generasi yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Dari pandangan Ki Hajar Dewantara, kita dapat belajar bahwa pendidikan yang holistik dan menyeluruh sangat penting untuk menghasilkan manusia yang seimbang dan berkualitas. Selain itu, kearifan lokal dan budaya nasional juga harus diperhatikan dalam pendidikan. Dari pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, kita dapat belajar bahwa pendidikan yang berbasis ilmiah dan modern sangat penting untuk menghasilkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Namun, pendidikan agama juga harus tetap menjadi bagian integral dari pendidikan. Dari pandangan Driarkara, kita dapat belajar bahwa pendidikan harus inklusif dan merangkul keragaman. Selain itu, pendidikan juga harus mampu memenuhi kebutuhan individu yang berbeda-beda dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Dari kesemuanya, kita dapat memahami bahwa pendidikan adalah investasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, semua pihak harus terus berjuang dan bekerja sama untuk memperjuangkan pendidikan yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan zaman. Nah, ini adalah daftar pustaka dari presentasi kita hari ini. Terima kasih. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah memaparkan presentasinya hari ini. Karena presentasinya sudah sampai akhir, mungkin kita langsung buka ke sesi tanya jawab bagi mahasiswa yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Mungkin untuk sesi pertama pertanyaan kita buka sebanyak 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi mahasiswa, saya ulangi, bagi mahasiswa atau mahasiswa yang ingin bertanya boleh raise hand dan langsung perkenalkan diri dan tanyakan apa yang ditanyakan. Baik, Haikal, sudah 3 orang untuk sesi pertama.
Oke, di layar saya ada Siska, Getsa Kurota, dan Dwi. Mungkin bisa dimulai dari Siska terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Haikal dan kelompok. Izin bertanya, terkait pemikiran dari tokoh Driakarya, apakah terdapat relevansi konsep pendidikan Driakarya dengan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah? Terima kasih. Oke, terima kasih Siska. Boleh diturunkan lagi nih. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada Gaitsa. Silakan Gaitsa. Terima kasih Haikal. Jadi pertanyaannya, dalam PPT kan dijelaskan bahwa pendidikan Driakara mengedepankan hakikat kemanusiaan dalam pendidikan formal secara utuh. Seperti apa yang dimaksud mengedepankan hakikat kemanusiaan secara utuh itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Gaitsa. Selanjutnya di layar saya ada Dwi. Silakan. Oke, makasih Haikal. Pertanyaannya, kenapa pada pergerakan nasional rakyat jelata dengan priai dibedakan dalam hal menempuh pendidikan? Selain pendidikan, adakah hal lain yang dibedakan? Makasih. Oke, terima kasih Dwi. Oke, karena sudah 3 pertanyaan, sesi pertama tanya jawab ditutup terlebih dahulu. Bagi kelompok dua, boleh silakan mendiskusikan jawabannya. Jika sudah siap, boleh langsung berbicara. Baik, terima kasih moderator. Minta waktunya 5 menit untuk berdiskusi. Terima kasih.
Ada waktu tersisa 2 menit bagi kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Untuk mahasiswa atau mahasiswi lain, mungkin bisa disiapkan pertanyaannya dari sekarang karena setelah ini akan dibuka sesi 2 tanya jawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Siska. Terkait pemikiran dari tokoh Driarkara, apakah terdapat relevansi konsep pendidikan Driarkara dengan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah? Nah, jadi dalam pemikirannya Driarkara itu kan menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia. Ia menganggap bahwa pendidikan yang tidak memperhatikan nilai-nilai moral tidak dapat membentuk manusia yang utuh. Nah, konsep pendidikan Driarkara itu sangat relevan dengan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah, karena sejarah mengandung banyak nilai-nilai moral yang dapat diambil dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran sejarah, siswa dapat mempelajari nilai-nilai moral seperti kejujuran, toleransi, keadilan, dan kemandirian melalui kisah-kisah sejarah yang inspiratif. Selain itu, pembelajaran sejarah juga dapat membantu siswa memahami konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dan mengajarkan mereka cara menyelesaikan konflik tersebut dengan cara damai. Dalam konteks pendidikan karakter, pembelajaran sejarah dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter siswa yang berkarakter mulia. Pembelajaran sejarah dapat mengajarkan siswa untuk menghargai keberagaman budaya dan agama serta mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti toleransi, kerjasama, dan kasih sayang. Dengan demikian, konsep pendidikan Driarkara dan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah memiliki relevansi yang kuat karena keduanya menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam pembentukan manusia yang utuh dan berkarakter mulia. Apakah sudah jelas, Siska? Sudah jelas, sangat. Terima kasih, Anida. Ya, terima kasih juga. Nah, untuk pertanyaan kedua dari Gaitsa, yaitu dalam PPT dijelaskan bahwa pendidikan Driarkara mengedepankan hakikat kemanusiaan dalam pendidikan formal secara utuh. Nah, seperti apa sih yang dimaksud mengedepankan hakikat kemanusiaan secara utuhnya itu? Nah, dalam konsep pendidikan Driarkara tadi kan mengedepankan hakikat kemanusiaan secara utuh. Artinya bahwa pendidikan itu haruslah memperhatikan kebutuhan dan hakikat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya aspek intelektual semata, tapi juga aspek emosional, spiritual, dan sosial. Pendidikan harus membantu manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Bukan hanya manusia yang pandai dalam bidang akademik, tetapi tidak memiliki moralitas yang baik. Dalam pandangan Driarkara ini, hakikat kemanusiaan terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi individual, sosial, dan religius. Dimensi individual meliputi kebutuhan manusia untuk berkembang dan tumbuh secara pribadi. Dimensi sosial meliputi kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sedangkan dimensi religius meliputi kebutuhan manusia untuk memahami hubungan dengan Tuhan dan makhluk lainnya. Dengan mengedepankan hakikat kemanusiaan secara utuh, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan manusia yang cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang bertanggung jawab, moral, dan beretika. Pendidikan harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia secara keseluruhan, sehingga manusia dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia seutuhnya yang mampu berkontribusi positif untuk kehidupan dan masyarakat. Apakah sudah jelas, Gaitsa? Sudah, terima kasih Anida. Ya, terima kasih juga. Baik, saya Aura izin menjawab pertanyaan dari Dwi. Yang pertanyaannya itu, kenapa pada pergerakan nasional, rakyat jelata dan priai dibedakan dalam hal menempuh pendidikan? Adakah hal lain yang dibedakan? Saya menjawab, kenapa pada pendidikan dibedakan? Karena pada saat itu kan masih penjajahan kolonial Belanda. Belanda tuh gak suka kalau misalkan rakyat Indonesia pendidikannya bagus, berkualitas atau terjamin gitu. Karena mereka takut penjajahan mereka ini ada perlawanan dari rakyat Indonesia. Karena pas Ki Hajar Dewantara membangun
pergerakan dia yang seperti Taman Nasional, Budi Utomo, itu respon Belanda sendiri kan cemas. Takutnya rakyat Indonesia melakukan perlawanan seperti itu. Nah, kalau misalkan apakah hanya pendidikan yang dibedakan? Sepertinya banyak ya, bukan hanya pendidikan, tapi ada di sistem ekonomi, politik, sama apa tuh tadi kehidupan bangsa Indonesia juga pas saat itu tuh diinin banget politik, ekonomi, sama apa ya nanti ya, sosial. Terus udah gitu aja. Apakah terjawab, Dwi? Sudah jelas belum? Jelas, makasih Aura. Ya, sama-sama. Moderator langsung aja dibuka untuk sesi kedua ya. Ya baik, terima kasih jawabannya presentasi kelompok 2. Karena sesi 1 sudah selesai, saya buka kembali sesi 2 untuk tanya jawab. Bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai presentasi materi hari ini, dipersilakan untuk raise hand, perkenalan, dan juga mengutarakan apa yang ditanyakan. Oke, di layar saya sudah ada 3 orang. Pertama Arianti, Siti Fatima, dan terakhir Zara maksudnya, dan juga terakhir ada Fauzia. Oke, silakan pertama Arianti terlebih dahulu. Oke, terima kasih moderator. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan dari pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Terima kasih. Oke, terima kasih Arianti. Dipersilakan untuk lower hand kembali. Selanjutnya ada Zahra, Siti Fatima Zahra. Boleh silakan. Oke, terima kasih Haikal. Pertanyaannya, adakah hambatan dalam proses pemikiran pendidikan Muhammadiyah? Jika ada, bagaimana cara mengatasi hambatan supaya tidak menghalangi generasi yang akan datang? Terima kasih. Terima kasih. Boleh di lower hand. Selanjutnya ada Fauzia. Silakan. Baik, terima kasih Haikal. Izin bertanya untuk kelompok. Sebelumnya dijelaskan bahwa metode pembaru pendidikan Muhammadiyah yang digunakan itu adalah berdasarkan pendekatan atau self-corrective. Nah, saya izin bertanya untuk memberikan contoh pembelajaran yang menggunakan metode tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Fauzia. Boleh di lower hand kembali. Oke, untuk kelompok dipersilakan untuk berdiskusi terlebih dahulu jawabannya. Untuk ketiga pertanyaan di sesi kedua ini, waktu saya berikan 5 menit kepada kelompok. Untuk mahasiswa atau mahasiswa lain yang belum sempat bertanya, tidak perlu takut, karena masih ada sesi 3 tanya jawab di presentasi
Kok nggak gerak? Iya. Ibu, mohon maaf, suara Ibu Kok sangat nggak gerak? Masih kan? masih Bu. Kok di Sekarang udah Ibu nggak eh, jawaban ya? Iya. kenapa Bu? Ini udah. Ya itu ini sinyalnya nggak bagus juga sih, makanya Ibu out cam tuh. Kalau mau hilang, terus nggak gerak ya. Cam karena takut jatuh. Sekarang out cam aja. Bayun, kan? Iya Bu. Tadi Sinyal di suaranya Ibu yang sangat nggak bagus putus-putus. apa ya? Iya Bu. Sinyal di Ibu sepertinya soalnya tadi sangat putus-putus, tapi sekarang udah Oh ya, lebih baik sih Bu. oke, ya. Ibu out cam lagi ya, takut jatuh ya, hilang melulu sih. Iya Bu. Mungkin lebih baik Iya, off cam agar lanjut. sinyalnya stabil. Iya, Bayun, ya, Bayun buka WA, Yun. Baik, saya Aura izin menjawab pertanyaan Arianti. Yang tadi pertanyaannya itu, apa kekurangan dan kelebihan dari pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Kelebihannya yaitu menekankan pada pendidikan budi pekerti atau karakter pada diri anak. Lalu ada menekankan pada pengembangan berbagai kemampuan dan potensi anak, menekankan kasih sayang dan lebih bersifat humanis religius, menekankan jiwa nasionalisme pada anak-anak, menekankan pada pentingnya pendidikan keluarga. Lalu kekurangannya, keluarga sangat berperan sentral sehingga baik buruknya anak sangat bergantung pada keluarganya. Yang kedua, menganggap sekolah sebagai tempat pendidikan yang kurang penting. Nah, lalu yang ketiga ada kurikulum pembelajaran yang jelas sehingga sangat sulit untuk diterapkan dalam pendidikan. Yang keempat, ada tidak bisa diaplikasikan dalam semua jenjang pendidikan, sebab pandangan keduanya lebih cocok diaplikasikan pada jenjang pendidikan dasar. Yang terakhir, membutuhkan banyak pengorbanan dari orang tua karena harus terus-menerus memberikan pendidikan kepada anaknya. Bagaimana, Rianti? Apakah sudah terjawab? Sudah, Aura. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, apakah suara saya jelas? Jelas, tapi kurang kencang, Rangga. Bentar. Oke, apakah udah terdengar? Jelas, jelas. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Fatimah Zahra, yaitu sebentar. Pertanyaannya adalah, adakah hambatan dalam proses pemikiran pendidikan Muhammadiyah? Jika ada, bagaimana cara mengatasi hambatan supaya tidak menghalangi generasi yang akan datang? Hambatannya itu ada beberapa hambatan. Jadi yang pertama itu ada, kalau di era modern sekarang ini ada yang namanya teknologi gitu ya, dan teknologi itu kan berkembang. Jadi ada jadi perkembangan teknologi atau IT ini menjadi penghambat juga, menjadi hadangan bagi pemikiran Muhammadiyah gitu. Kalau yang dilihat sekarang itu, kalau dari perkembangan IT itu kan ada, kalau misalnya dulu kan dakwah itu langsung gitu ya. Sekarang itu Muhammadiyah berkembang gitu juga. Jadi apa ya, untuk mengatasi masalah tersebut,
Jadi Muhammadiyah itu sekarang itu ada dakwah itu bisa dilakukan secara online gitu-gitu, buat video dan bisa menjangkau eh, yang lebih luas gitu penontonnya. Nah, yang kedua itu ada kita berhadapan dengan realitas paham agama yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Lebih khusus di kaum muslimin yang perkembangan praktik keagamaannya di tengah proses yang semakin demokratis. Nah, sekarang ini tuh dan demokratis sekarang ini dan juga dalam merespon perkembangannya bermunculan paham-paham keislaman, paham-paham keagamaan dari arah yang paling ekstrim di garis kanan sampai garis paling kiri yang juga beririsan dengan paham-paham kita yang memerlukan keniscayaan dan kesesamaan kita untuk menjaga eksistensi. Terus yang ketiga, kita berhadapan dengan dinamika perkembangan multikulturalisme, yakni paham tentang hak asasi manusia, demokratis, toleransi, pluralisme, yang itu juga menjadi bagian dari setiap perkembangan kehidupan modern dimanapun. Lalu yang keempat, kita berhadapan dengan realitas kehidupan global yang disebut globalisasi, yang bukan hanya membawa misi dan kemajuan ekonomi global, sekaligus juga ekspansi ekonomi global yang tentu sangat liberal, tetapi juga membawa misi dan ekspansi politik dan budaya yang siapapun tidak bisa mencegahnya di era sekarang ini. Untuk untuk mengatasi masalahnya adalah mengkaji lebih ulang masalah yang sedang dihadapi gitu eh, melalui sumber-sumber Muhammadiyah gitu dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi masalahnya bakalan terselesaikan dengan solusi tapi tidak melenceng dari sumber Muhammadiyah itu ya, Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia. Contoh self-corrective ya. Jadi contohnya itu adalah ada seorang guru yang memberikan siswanya ini tugas untuk menulis esai pada siswanya. Nah, terus siswanya bakalan menyelesaikan esainya itu, lalu guru ini bakalan akan meminta siswanya untuk membacakan di depan kelas gitu. Nah, lalu siswa yang lain memberikan saran balik untuk perbaikan tugas esainya gitu. Nah, nanti kan ada saran-saran dan revisi dari siswa lain gitu ya. Nah, lalu siswa yang sedang membacakan ini bakalan disuruh untuk memperbaiki kesalahannya, mau dari kesalahan bisa juga dari kesalahan tulisan kata dan lain-lain. Begitu. Untuk Zahra dan Fauzia, apakah terjawab? Terjawab, Rangga. Terima kasih. Sudah terjawab, Rangga. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oh, kan jangan lupa. Boleh dilanjut saja. Oke, sebentar. Oke, sesi 2 sudah selesai dijawab semuanya. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjawab dengan baik. Sekarang kita akan buka sesi 3 pertanyaan kepada mahasiswa dan mahasiswa yang bertanya seperti tadi. Boleh silakan raise hand dan langsung utarakan pertanyaan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Haikal.
Oke, saya ulangi. Bagi mahasiswa atau mahasiswa lain yang ingin bertanya di sesi ketiga ini, silakan untuk raise hand. Oke, di layar saya sudah ada Sabira, satu. Apakah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh silakan Sabira untuk berbicara. Halo, suara saya terdengar ya? Jelas. Oke, baik. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Nah, tadi dalam PPT dijelaskan bahwa Nahdlatul Ulama terbentuk atas kaum tradisionalis dalam menanggapi berbagai fenomena di dunia Islam yang ada di dalam maupun di luar negeri. Nah, saya mau bertanya, apa contoh dari fenomena terbentuk Nahdlatul Ulama yang berada dari luar negeri? Apakah sudah jelas untuk kelompok pertanyaan saya? Jelas, Sabira. Baik, terima kasih. Oke, Sabira boleh di lower hand kembali. Terima kasih sudah bertanya. Bagi teman-teman, masih ditunggu. Jika Mas ada yang ingin bertanya di sesi ketiga ini, mungkin sambil menunggu kelompok boleh sambil mendiskusikan jawabannya. Oh, mohon maaf, Dahlia tidak terlihat. Oke, Dahlia, silakan untuk Haikal, bertanya. maaf menyelah. Iya, kenapa? Mungkin mungkin habis sesi 3 ini akan diberhentikan, maksudnya akan diselesaikan ya sesi tanya jawabnya, karena ada penilaian lanjutannya. Terima kasih. Iya, Haikal juga rencananya sampai sesi 3 dulu, baru nanti tambah. Oke, Dahlia, silakan. Baik, terima kasih Haikal. Izin bertanya kepada kelompok. Tadi ada sejarah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, Muhammadiyah, NU, sama Driarkara. Yang ditanyakan, sejarah dan pemikiran mana yang masih sangat berpengaruh dalam pendidikan di Indonesia saat ini? Dan apa alasannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Dahlia atas pertanyaannya. Boleh di lower hand kembali. Oke, di layar saya ini ada Hanifa Raina Zulfa. Boleh silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin bertanya kepada kelompok. Jadi kan di PPT itu ada tentang pemikiran Drikarya menjadi dasar rumusan filsafat pendidikan Drikarya yang mengarahkan pada proses kesadaran untuk memanusiakan manusia. Nah, menurut kelompok, tindakan seperti apa yang menggambarkan memanusiakan manusia itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Hanifa. Boleh di lower hand terlebih dahulu. Oke, untuk kelompok, tadi saya buka sesi 3 sebanyak 3 pertanyaan. Ini masih ada 2 kembali resen. Apakah ingin dilanjutkan atau dicukupkan? Dilanjutkan aja. Lanjutkan saja sampai Dinda sama Tauri. Oke, ini berarti pengecualian ya untuk sesi terakhir. Silakan Tauri untuk bertanya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kelompok dan juga moderator. Saya izin bertanya, tadi berdasarkan pemikiran tokoh Adrian Kara yang lebih menekankan pada pentingnya pengembangan keterampilan yang relevan. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan teman-teman kelompok itu, lebih penting mana antara pengetahuan, kemudian ada attitude atau sikap, atau keterampilan yang nantinya akan dipakai gitu dalam kehidupan dunia kerja? Kira-kira begitu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Tauri. Boleh dilanjut. Dinda Rian Putri. Baik, terima kasih. Tadi kan sebenarnya udah dijelasin ya, kalau pendidikan tuh harusnya adaptif atau mengalami perkembangan sesuai zaman. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri itu gimana sih kalau misal di suatu negara tuh pendidikannya tuh nggak mengalami perkembangan, apa jadinya suatu negara tersebut? Terima kasih.
Terima kasih Dinda Riani. Oke, silakan bagi kelompok untuk mendiskusikan terlebih dahulu selama 5 menit. Setelah sesi terakhir tanya jawab sudah saya tutup. Baik, saya Aura izin menjawab pertanyaan dari Dahlia. Yang tadi tuh pertanyaannya, sejarah dan pemikiran mana yang sangat berpengaruh dalam pendidikan di Indonesia saat ini? Apa alasannya? Saya menjawab yang sangat berpengaruh dalam pendidikan di Indonesia. Menurut kelompok itu sudah pasti teorinya Ki Hajar Dewantara, karena teori tersebut adalah teori pendidikan pertama yang ada di Indonesia atau pelopor pendidikan Indonesia. Alasannya yaitu kalau dibandingkan teori Ki Hajar Dewantara sama teori yang sudah dijelaskan tadi yaitu Muhammadiyah, lebih netral teorinya Ki Hajar Dewantara. Karena teori NU atau Muhammadiyah itu kan lebih mengedepankan untuk muslimin. Jadi di Indonesia ini kan nggak semuanya muslimin gitu ya, ada yang non-muslim. Jadi yang lebih netral itu teorinya Ki Hajar Dewantara yang sekiranya bisa dipakai untuk semua agama di Indonesia. Apakah sudah jelas, Dahlia? Baik, sudah jelas Aura, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Hanifah. Pemikiran Driyarkara menjadi dasar rumusan filsafat pendidikan Driyarkara yang mengarahkan pada proses kesadaran untuk memanusiakan manusia. Nah, menurut kelompok, tindakan seperti apa yang menggambarkan memanusiakan manusia? Menurut kami, tindakan yang dapat tentang memanusiakan manusia dalam konteks pendidikan, yaitu pertama, menghargai keunikan individu. Nah, kan setiap manusia ini memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu dalam proses pendidikan penting untuk memperhatikan perbedaan individual tersebut dan menghargainya sebagai bagian dari kekayaan yang dimiliki manusia. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Maka dari itu, dalam proses pendidikan, penting untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, mendorong pengembangan diri. Pendidikan itu harus mendorong setiap individu untuk mengembangkan dirinya secara optimal, baik dari segi intelektual, moral, maupun sosial. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengalaman dan kesempatan yang memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Yang keempat, menghargai keberagaman. Manusia itu kan memiliki keberagaman dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam budaya, agama, dan pandangan hidup. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan penting untuk menghargai keberagaman tersebut dan memperkaya pengalaman belajar dengan berbagai perspektif yang berbeda. Yang terakhir, membangun kepekaan sosial. Pendidikan itu juga harus membantu individu untuk membangun kepekaan sosial, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan kondisi serta kebutuhan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan individu untuk berempati dan bersikap peduli terhadap sesama. Dengan menerapkan 5 tindakan tersebut, proses pendidikan dapat diarahkan pada tujuan yang sesuai dengan pemikiran Driyarkara, yaitu memanusiakan manusia. Apakah sudah jelas, Hanifah? Sudah jelas, terima kasih banyak Anida. Baik, terima kasih. Oke, suara saya apakah terdengar? Terdengar, Rangga? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sabira. Pertanyaannya adalah
Em, Apa contoh fenomena terbentuknya Nadatul Ulama menanggapi dari kaum tradisionalis yang ada di luar negeri? Em, jadi contoh fenomenanya itu adalah ada imigran Muslim di negara Barat dan warga lokalnya itu merasa tidak nyaman gitu dengan kehadiran imigran Muslim tersebut gitu. Terus yang bisa dilihat sekarang tuh kayak di bandara ada penjagaan ketat tentang dicek gitu badannya gitu-gitu. Jadi para tradisionalis itu mendirikan NU agar memberikan pencerahan tentang Islam gitu. Islam itu seperti apa dan menjelaskan tentang Islam itu tidak seperti yang mereka pikirkan gitu. Karena Islam itu indah seperti itu. Apakah terjawab, Syabira? Iya, sudah. Terima kasih Rangga dan kelompok. Terima kasih kembali. Saya Aura izin menjawab pertanyaan Dinda Riani. Yang pertanyaannya itu tadi menurut kelompok, apa jadinya jika dalam suatu negara tidak mengalami perkembangan di dalam pendidikannya? Sudah pasti sumber daya manusianya tuh lemah dan nanti bakal ketinggalan kemajuan zaman. Terus nanti bisa jadi tuh kemungkinannya bakalan gimana ya? Bakalan kayak kekayaan yang ada di negara tersebut tuh bakalan dihisap sama negara-negara lain karena sumber daya manusianya tuh lemah. Jadi dia nggak bisa kurang menjaga atau mempertahankan bangsanya sendiri. Lalu nanti negara tersebut bakalan sulit untuk tumbuh menjadi negara yang hebat dan sejahtera dengan menguasai ekonomi, pertahanan, dan teknologi. Dan intinya bakalan ketinggalan zaman gitu sih. Apakah sudah terjawab, Dinda? Sudah terjawab, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Tauri. Tadi pertanyaannya itu berdasarkan pemikiran tokoh Drian Kara yang lebih menekankan pada pentingnya pengembangan keterampilan yang relevan. Menurut pandangan teman-teman kelompok, lebih penting mana pengetahuan, attitude atau sikap, atau keterampilan yang nantinya akan dipakai dalam dunia kehidupan kerja. Nah, menurut kami, berdasarkan pemikiran Driarkara itu, pengembangan keterampilan yang relevan penting untuk mempersiapkan seseorang menghadapi kehidupan kerja. Namun, tidak hanya keterampilan yang ditekankan oleh Driarkara. Ia menekankan pentingnya pengetahuan, sikap, dan sikap dalam proses pendidikan. Secara umum, pengetahuan, sikap, dan keterampilan memiliki peran yang sama penting dalam kehidupan kerja. Pengetahuan diperlukan sebagai dasar untuk memahami konsep dan teori yang terkait dengan pekerjaan. Sedangkan sikap yang baik dapat membantu seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan bekerja secara efektif dalam tim. Keterampilan juga diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Namun, tergantung pada jenis pekerjaan yang akan dijalankan. Mungkin ada satu atau dua faktor yang lebih penting dari yang lain. Sebagai contoh, pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknis yang spesifik, keterampilan menjadi faktor yang lebih penting. Namun pada pekerjaan yang lebih interaktif dengan orang lain, sikap yang baik dan kemampuan berkomunikasi menjadi lebih penting. Nah, dalam konteks pendidikan, sebaiknya tidak hanya fokus pada pengembangan satu faktor saja, tetapi membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Hal ini akan membantu siswa untuk siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kerja di masa depan. Apakah sudah jelas, Tauri? Iya, sudah jelas. Baik, terima kasih kelompok. Terima kasih.
Maaf tadi udah semua ya. Oke, karena sesi terakhir tanya jawab sudah selesai. eh, Silakan, tadi Pamba ingin berbicara. Silakan Pamba boleh sampaikan apa ya infonya. Oke teman-teman, jadi sesi presentasi udah selesai. Habis ini kita langsung ke WhatsApp group karena ada penilaian kelompok yang harus kalian isi. Terima kasih. Oke, kembalikan ke moderator. Oke, baik. Eh, karena sudah selesai sesi tanya jawab, maka presentasi hari ini pun sudah selesai. Silakan kelompok 2 untuk menutup presentasinya. Baik, terima kasih kepada Haikal yang sudah menjadi moderator yang membantu acara pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Mada dan teman-teman sekalian yang sudah mengikuti jalannya presentasi pada kali ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Cukup dari kami. Saya Rangga, Anida, dan Aura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 dan begitu saya juga pamit undur diri. Saya serahkan kembali ke PJ kelas Saidina Pambayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mada, mungkin kita langsung ke WhatsApp aja kali ya, Bu? Iya, langsung aja. Oke, teman-teman. Tadi presentasinya udah cukup baik ya. Langsung aja ke penilaian, Bayun. Ya, Oke, Bu. langsung ke penilaian Bayun. Oke, teman-teman sekarang dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting dan silakan mengisi penilaian yang ada di grup. Terima kasih.